وأشهد أن محمدا رسول الله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas segala nikmatnya kita pada subuh hari ini dapat kembali berjumpa di ruang Zoom sama-sama melanjutkan kajian di bulan Ramadan bersama Mais Institute. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang telah hadir di ruang Zoom ini, terima kasih atas kehadirannya, dan insya Allah untuk pembahasan pagi hari ini kita sama-sama akan melanjutkan pembahasan terkait tafsir dari ayat-ayat saum yang ada di tafsir Jalalain dan tafsir As-Sa'di. Untuk itu kepada para peserta mohon untuk menjaga adab dalam majelis ilmu, tetap bisa menyimak secara baik, dan jika memungkinkan silakan untuk dapat membuka kameranya seperti itu. Langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan layar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah ya sekalian, di subuh hari ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir dari ayat-ayat saum. Melanjutkan ke ayat yang berikutnya ya, yang kedua. Ayat 184. Bi sanadil mutasir ila mu'alif rahimahullah ta'ala. Qala ayyaman nusiba bisyami aw yasumu muqaddaron ma'dudatin ay qala ila aw muaqqatatin bi adadin ma'lumin wa hiya ramadhanu kama sayati wa qalla lahu tasilan alal mukallafin wa man kana minkum hina syuhudihi maridun ala safarin ay musafiron safarul qasri wa ajhadahu sawmu fil halaini fa abtara faidatun fa alaihi idatu ma abtara min ayamin ukhor yasumuha badalaha wa ala alladhina la yutikunahu likibarin au maradin la yurjaburuhu fidyatun hiya ta'amu miskinin ay qadru ma ya'kuluhu fi yaumihi wa huwa mudun min ghalibi kutil baladi likulli yaumin wa fi qiraatin bi idafati fidyatin wa hiya lil bayani wa qila la ghairu muqaddaratin wa kanu muhayyirina fi sadril islami baina saumi wal fidyati summa nusiho bita'ini saumi biqaulihi man syahida minkum syahra falyasumhu. Qala Ibnu Abbasin illal hamila wal murdi'a idza abtarata khaufan 'alal waladi fa innaha baqiyatun bila naskhin fi haqqihima. Faman tatawwa'a khairan bi ziyadati 'alal qadril madhkuri fil fidyati fahuwa ay atatawwu khairun lahu wa antasumu mubtada'un khabaruhu khairul lakum minal iftari wal fidyati in kuntum ta'lamuna annahu khairul lakum faf'aluhu. Ya, jadi penulis mengatakan ya ayyaman. Kata ayyaman itu nusiba, dimansubkan. Jadi mansub nih kenapa ya kedudukannya? Bisyam, yaitu dengan siam, maksudnya dengan amil siam, karena siam itu
menunjukkan apa kata kerja ya. Jadi kutiba alaikum syiyam di ayat sebelumnya. Jadi diwajibkan atas kalian saum. Lalu diberi keterangan waktu ya, zorb zaman. Jadi kapan saum itu dilakukan? Ya ayyaman, pada hari-hari ma'dudatin. Jadi ayaman ya zorbu zaman ya, keterangan waktu dari siam. Nah, bisa dari siam di ayat sebelumnya atau au yasumu muqaddaron. Atau dari kata yasumu ya fiil secara muqaddar. Ya, secara tersembunyi. Jadi bisa ada kata yang tersembunyi yaitu yasumu. Masih ini masih suara masih jelas? Sih terdengar jelas. Ya, jadi ada kata yang tersembunyi yaitu yasumu ayyaman ma'dudatin begitu. Ya, tapi eh, apa namanya? Al istiqlal ya muqaddamun alal idmar. Jadi eh, kata yang secara independen gitu tidak butuh kepada pembuangan ya itu lebih didahulukan daripada harus ada yang dibuang. Jadi kalau cukup dengan kata siam yang ada pada ayat sebelumnya ya itu sudah cukup. Ya, tidak perlu kepada ada pembuangan. Jadi lebih baik tidak perlu ada yang dibuang gitu kalau itu sudah mencukupkan. Ya, jadi dengan kata siam yang sebelumnya ya sudah cukup. Tidak perlu harus ada yang dibuang gitu ya. Kalau itu sudah bisa seperti itu. Jadi al istiqlal muqaddamun alal idmar itu dalam kaidahnya ya. Ma'dudat ya, kata ma'dudat itu ay qala ila itu sedikit zaman dari qalil. Terhitung ma'dudat itu beberapa hari yang terhitung. Ya, au muaqqatatin biadabin ma'lumin yaitu ditentukan waktunya dengan jumlah yang diketahui dengan bilangan yang diketahui wahia Ramadan dan dia adalah Ramadan. Jadi tidak disebut langsung syahrul Ramadan, bulan Ramadan, tapi kita diberi kesan bahwa saum ini dilakukan hanya pada hari-hari yang sedikit ya, yang sebentar, tidak lama gitu. Hanya terhitung hari-harinya juga. Ya. Jadi tujuannya agar kita merasa tidak berat. Ya, begitu maka penulis mengatakan kama sayati sebagaimana yang akan datang waqallalahu dan menganggapnya sedikit, menyebutnya sedikit tashilan alal mukallafin sebagai bentuk memberi kemudahan kepada para mukallaf. Ya, jadi agar menjadi masuk ke dalam mindset kita gitu ya. Pada saat pelaksanaan syariat saum ini hanya beberapa hari saja yang sebentar. Ya, jadi pentingnya kita membangun mindset yang benar ya terlebih dahulu ya kan sehingga dari pikiran itulah yang juga akan mempengaruhi tindakan kita. Ya kalau kita sesuatu itu kita anggap mudah ya insya Allah mudah. Tapi kalau kita belum melakukan tapi sudah ada anggapan ini sulit, ini berat gitu ya, nah, maka itu akan berpengaruh pada saat kita melakukannya. Makanya dalam hadis apa namanya innallaha inda zonni abdi bi gitu ya. Sungguhnya apa namanya seseorang itu sesuai dengan perasaan atau Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka hambanya kepadaku gitu ya. Ana inda zonni abdi bi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Itu aku itu sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau orang prasangkanya punya prasangka yang baik
ya positive thinking, pikiran baik, maka dia akan menghadapinya dengan baik. Tapi kalau prasangkanya buruk, ya dia akan mendapatkan keburukan, kesulitan. Jadi di sini Allah membangun mindset pada orang-orang yang beriman ini agar menganggap bahwa Ramadan ini tidak lama, ya, hanya beberapa hari saja. Ya, dan di sini menggunakan jamak ma'dudatin, ya. Sedangkan kalau kita lihat di ayat lain, misalnya di ayat tentang anggapan orang-orang Yahudi, ya, yang mengatakan bahwa neraka, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 80, wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah, itu kan pakai mufrad, ya. Orang Yahudi berkata, neraka tidak akan menyentuh kami melainkan hanya beberapa hari yang terhitung. Itu menggunakan ma'dudah pakai mufrad, ya. Apa bedanya? Ya, kalau dalam ayat ini orang Yahudi menganggap hari-hari yang terhitung itu ya jumlahnya lebih sedikit. Bisa 2 atau 3 hari begitu, ya. Kalau di sini kenapa menggunakan bentuk jamak, ya, ma'dudatin, ya, karena memang sedikitnya tidak sedikit sekali. Tidak hanya 2, 3, tidak, ya, tapi 29 atau 30 hari gitu. Tapi itu harus kita anggap sedikit agar kita bisa menganggapnya mudah gitu. Faman kana minkum, maka siapa di antara kalian hina syuhudihi, ketika menyaksikannya atau bertemu dengannya, ya, dengan hari-hari itu, ya, maridon, ya, dalam keadaan sakit, atau ala safarin, atau dalam keadaan safar, ai musafiron safarul qasri, yaitu safar yang membolehkan untuk qasar. Ya, jadi tidak hanya safar dalam jaraknya yang dekat gitu, ya, masih di daerahnya. Tapi ada batasan, ya, memang diakui, ya, bahwa itu adalah safar. Ya, meskipun ada perbedaan, ya, di antara para ulama, ada yang menyebut minimal sekitar berapa? 83 kilo, ya, ada yang menyebut seperti itu, ada yang paling sedikit sekitar 5 kiloan, ya. Atau ada yang menyebut secara mutlak, ya, yang penting kembalikan kepada tradisi, ya, bahwa itu disebut safar, ya, karena di situ disebut secara mutlak. Ya, yang penting dia berada dalam safar yang memang diakui, ya, sebagai safar, dan saum itu membuat dia lemah, ya, membuat dia kesulitan, wajah ada saumu fil halaini, dalam 2 kondisi, maksudnya dalam kondisi sakit dan safar itu, fa'aftara, lalu dia berbuka. Ya, jadi ini kata fa'aftara ini dihilangkan, tidak disebutkan karena memang sudah bisa dipahami. Ya, jadi ayam memadudat pamangkana minkum ala safarin faidatun. Ya, kan kalau tidak berbuka tidak harus qada gitu. Jadi siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Maksudnya kalau dia buka, kalau tidak berbuka, ya, kan tidak perlu qada. Ya, jadi ada kata yang dibuang itu fa'aftara. Dia dalam keadaan sakit atau safar lalu berbuka. Ya, lalu berbuka, ya, maka setelah itu dia harus menggantinya di hari-hari yang lain. Jadi kata fa'aftoronya dihilangkan. Ya, ini namanya dalam ilmu subuki disebut dalilul iqtido, ya. Dalilul iqtido yang merupakan dengan adanya yang dibuang, kata yang dibuang gitu, ya, itu fa'aftoro. Lalu dia berbuka, ya, fa'idatun,
min ayamin ukhor. Maka dia harus menggantinya beberapa atau sejumlah, ya, faedah itu sejumlah hari yang dia berbuka. Fa'alaihi iddatu ma aftara. Ya, maka hendaklah dia beberapa iddatu sejumlah hari ya yang dia berbuka. Min ayamin ukhara dari hari-hari yang lain. Maksudnya selain Ramadan, ya karena Ramadan dia masih terikat dengan saum Ramadan pada saat itu. Sebagai gantinya. Wa alal ladzina, di sini ada tafsir, ada tambahan kata la yutikunahu likibarin au maradin. Dan terhadap ya orang-orang yang, di sini ada dua penafsiran. Ya, alal ladzina itu yutikunahu itu. Terhadap orang-orang yang, di sini ada dua ya. Yang pertama yang mengartikan bahwa yutikuna itu dengan makna al-jahdu ya. Rasa berat atau kesulitan. Sehingga diterjemahkan wa alladzina yutikuna dan terhadap orang-orang yang berat ya melaksanakannya, kesulitan melaksanakannya. Ya, huruf wawu di dalam ayat di atas adalah atop ya kepada ayat yang sebelumnya. Sehingga dia tetap diwajibkan. Ya, apa namanya? Maka dimaknai wajib ya membayar fidyah. Nah, ada juga yang menafsirkan wa alalladzina yutikunahu itu orang yang mampu. Nah, kalau diartikan orang yang mampu, ya ini adalah merupakan kewajiban yang sebelumnya gitu ya. Jadi ada nasah di sini ya. Pada tahap awal ya kewajiban Ramadan yaitu dengan memberi pilihan bagi orang yang mampu melaksanakan saum untuk melaksanakan saum ataupun tidak melaksanakannya. Jika tidak melaksanakannya maka wajib membayar fidyah. Ya, jadi ini ada dua makna ya dalam memahami ayat ini. Jadi yang pertama diartikan orang-orang yang sulit gitu. Yutikunahu, orang-orang yang berat. Nah itu kan adalah orang yang misalnya yang sudah tua renta yang tidak mampu untuk saum ya, atau orang yang seperti yang tadi disebutkan likimarin ya au maradin la yurja buruhu, karena sudah tua ya, tua renta atau sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi sakit menahun yang tidak ada harapan sembuh ya itu juga dianggap termasuk orang-orang yang, makanya di sini Imam Jalaluddin menambahkanlah. Jadi kalau diartikan yutikunahu mampu berarti maknanya tidak mampu, la yutikunahu. Ditambahkanlah itu. Ya, walaupun sebenarnya tidak perlu ditambahkanlah juga, ada ya makna yang yutikunahu itu bermakna al-jahdu tadi, merasa kesulitan, merasa berat. Ya. Nah, kalau ini diartikan orang-orang yang merasa berat, berarti tidak ada nasah di sini. Ya, masih berlaku hukumnya. Tapi kalau diartikan orang yang mampu, ya wa alal ladzina itu fidyatun, hendaklah dia. Jadi ini pilihan ya di awal-awal pensyariatan saum.
belum secara mutlak kewajibannya itu. Ya, karena memang kaum muslimin pada saat itu belum terbiasa ya untuk melaksanakan saum, sehingga di awal diberi pilihan apakah mau saum atau membayar fidyah. Ya. Nah, kalau ini dipahami seperti itu tafsirnya, maka ini dinasah ya oleh ayat yang berikutnya. Ya, oleh ayat apa yang syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ya, paman syahida ya, dengan paman syahida minkum syahra fal yasumhu, dinasah oleh ayat berikutnya yang itu. Kalau dipahami orang yang mampu ya sebagai pilihan. Gitu, yaitu membayar fidyah hiya ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Ta'amunya ini sebagai apa? Kedudukannya sebagai atfu bayannya. Bayan yang menjelaskan keumumannya. Jadi fidyahnya berupa apa? Berupa memberi makan orang yang miskin, satu orang yang miskin. Ya, ini atfu bayan. Ayat qadru ma yaquluhu fi yaumihi, yaitu seukuran apa yang dia makan dalam satu harinya. Ya, dalam satu harinya. Wa huwa mudun, yaitu satu mud min ghalibi kutil baladi likulli yaumin, dari makanan pokok ya yang dominan di suatu negeri untuk likulli yaumin, untuk setiap harinya. Ya, memang ada dua pendapat ya, membayar fidyah itu untuk makan satu hari, atau ada juga yang mengatakan untuk makan satu kali gitu ya. Dalam ukuran fidyahnya itu. Kemudian wafi qiraah, dalam satu qiraah dengan mengidofatkan fidyah. Jadi fidyatu ta'ami miskin gitu. Jadi diidofatkan. Kalau yang tadi kan sebagai atfu bayan fidyatun ta'amu miskin. Ada juga qiraah yang baca fidyatu ta'ami miskin. Yaitu untuk lil bayan ya, untuk sebagai penjelasan ya, maknanya sama. Wakilalah itu mengatakan tidak ghairu muqaddara, tidak muqaddara. Ya, wa kanu muhayyirin. Nah, ini ya, mereka diberi pilihan di awal Islam antara saum dan fidyah. Kemudian dinasah dengan mewajibkan saum dengan firman-Nya man syahida minkum syahra falyasumhu. Gitu. Ya, qala Ibnu Abbas illal hamila wal murdi'a. Jadi tidak muqaddarah itu berarti tidak perlu ada kata la-nya itu tadi ya, ada la yutikunahu. Jadi yutikunahu ya. Jadi penulis ini membatasi mana yutikunahu itu artinya mampu gitu ya, statiunahu. Sehingga kalau dipahami orang yang berat tidak mampu, itu harus ada kata la yang dibuang, la yutikunahu. Kan? Padahal bisa jadi ada yang memaknai yutikunahu itu tadi ya jahadunahu, jadi merasa berat. Ada seperti makna yang itu juga, tidak perlu ada la juga. Ya, Ibnu Abbas mengatakan illal hamila wal murdi'a, kecuali orang wanita hamil dan menyusui apabila keduanya berbuka karena khawatir terhadap anaknya. Maka fa'inah baqiyatun bila nasin fi haqqihima, hal itu tetap berlaku ya tanpa ada nasah yang berkaitan dengan keduanya. Ya, ini ada ikhtilaf ya, karena wanita hamil dan yang menyusui itu kan secara asal dia wajib saum, bukan termasuk yang dibolehkan berbuka. Dibolehkannya berbuka itu karena ada alasan. Ya, pertama alasan
misalnya karena dia lemah, tidak kuat ya, sakit misalnya ya atau membuat ada kekhawatiran terhadap anaknya. Nah, maka para ulama berbeda pendapat apakah keduanya ini mengkodok atau membayar fidyah. Ya, itu dengan cara dikiaskan ya. Jadi dia lebih cocok kemana masuknya. Apakah seperti orang yang sakit ataukah seperti orang tua yang tidak mampu saum itu. Ya, pun sebentar. Kalau disamakan dengan orang yang sakit ya, berarti dia mengkodok. Kalau disamakan dengan orang yang renta yang sulit saum, berarti dia membayar fidyah. Jadi lebih dekat ke mana gitu ya wanita yang hamil dan menyusui ini. Ya, dan dilihat persamaannya. Nah, sebetulnya kalau saya di sini memilih bahwa lebih wanita yang hamil atau menyusui. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita menyelesaikan pembacaan dari tafsir Jalalain. Faman tatawwa khairan, siapa yang melakukan tambahan, maksudnya berarti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ya, maksud membayar fidyah untuk lebih dari satu orang miskin ya, yaitu ketika setelah diwajibkan saum ya secara tegas, itu kewajiban saumnya. Apa namanya tadi, yang bagi yang berat ya, bagi yang berat melaksanakannya lalu dia membayar fidyah